Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Karim. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan mulia, mudah-mudahan kita semuanya dilimpahi ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar sekiranya ada saudara-saudara kita yang sakit diangkat penyakitnya, ada yang berhalangan karena hajat, tugas dan sebagainya, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kepada para wakif yang mewakafkan rizkinya baik untuk masjid dan yang lain-lain juga, mudah-mudahan diberi keberkahan dan kelapangan rizki, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti juga dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan pembahasan kita pada bulan yang lalu tentang, kita sudah sampai kepada sunatullah fil kaun. Ketika itu kita membahas sunnah tentang ilmu, tentang amal, dan tentang ibtila. Sedikit mengulang untuk mereview kembali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali adalah al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Oleh karena itu ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir adalah berkaitan dengan membaca. Karena al-qalam itu diperintah oleh Allah SWT, uktub, tulislah. Kemudian pena menjawab, Rabbi, madza aktub? Wahai Tuhanku, apa yang perlu aku tulis? Kemudian Allah SWT berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai nanti datangnya kiamat. Sesuatu yang ditulis adalah untuk dibaca. Oleh karena itu ayat yang pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Suruh membaca, dan kemudian dengan membaca itu Allah akan limpahkan ilmu melalui pena. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, pintu ilmu itu adalah membaca. Maka barang siapa yang banyak membaca, selain wawasannya luas, juga diberikan oleh Allah SWT ilmu yang mendalam.
Dan ilmu itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana sedikit disingkap pada waktu itu kita sama-sama sharing, terdiri dari dua hal, yaitu ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Kenapa demikian? Karena unsur manusia, sebagian ulama mengatakan ada 4 unsur manusia. Yang pertama adalah unsur fisik atau unsur jismun, jasad, jisim. Di mana unsur ini kalau dikaitkan dengan ilmu berarti hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek yang zahir. Jadi kalau kita masih berangkat dalam segala sesuatu, ingin sesuatu yang bersifat zahir, berarti kita masih banyak menggunakan akal kita tetapi yang berhubungan dengan fisik. Kenapa? Karena unsur kedua naik ke atas adalah akal. Di mana akal, sebagaimana juga telah kita banyak sampaikan, sama-sama sharing, terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah dari otak kita yang ada di kepala kita dan hati kita. Gabungan dari otak dan hati itulah yang disebut dengan akal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah kalian tidak berjalan di atas permukaan bumi, yang dengan demikian hati kalian berfungsi sebagai akal untuk memahami? Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam ayat lain, pemahaman itu adanya pada hati, bukan pada otak. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf, ketika Allah SWT berfirman tentang bahan bakar neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Ayat ini. Dan sungguh akan kami jadikan bahan bakar daripada neraka itu adalah terdiri dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahaminya, memahami fenomena alam, memahami ayat-ayat Allah. Jadi pemahaman itu ada pada hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika akal yang tadi ketika jismin itu, jism ataupun jasad itu lebih banyak bersifat zahir, berarti ketika kita berpikir lebih banyak menggunakan yang zahir, berarti kita berpikir ke bawah. Ketika berpikir ke atas, di mana unsur yang ketiga adalah qalbun, maka mulai berpikirnya sudah dengan intuisi, berpikirnya dengan hati, berpikirnya dengan sesuatu yang lebih bersifat abstrak, yang bersifat gaib. Dan unsur yang paling tinggi Bapak Ibu dan sekalian, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim, adalah ruh. Sehingga kalau kaitkannya dengan ilmu, maka ilmu yang tertinggi adalah ilmu yang bersifat gaib itu. Kenapa? Karena dijangkaunya dengan ruh. Sehingga dengan demikian, ketika seseorang, sebagaimana kita sampaikan, bahwa doa permintaan kita yang paling dasar adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalimat an'amta alaihim adalah kita memohon sekurang-kurangnya ada 4 tingkatan yang kita inginkan. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita melihat ke arah sana, maka tingkatan yang paling tinggi para nabiyyin itu, yaitu para nabi, berfikirnya sudah menggunakan ruh. Oleh karena itu, bagi mereka tidak memerlukan bukti apapun. Karena yang di bawahnya as-siddiqin itu, selain para nabi sekalipun yang sampai kepada derajat as-siddiqin atau as-siddiqun, maka mereka tidak lagi memerlukan bukti-bukti zahir sekalipun. Karena dirinya sendiri dengan batinnya, bahkan dengan suasana ruh yang ada di dalam jiwanya itu, sudah merupakan bukti-bukti kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka yang, mohon maaf Bapak Ibu
saya menulis satu buku tentang the racist quotient, religious, intellectual, spiritual, emotional, and social quotient. Kecerdasan yang paling rendah itu adalah kecerdasan yang zahir itu. Jadi matematika, fisika, itu adalah kecerdasan yang bersifat zahir. Kecerdasan yang paling rendah. Bapak Ibu dan sekalian, cuman seringkali kita justru malah ingin anak kita juara matematik. Betul, juara matematik. Tapi hanya matematik saja itu masih kurang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita bercita-cita atau anak kita bercita-cita untuk menjadi ahli matematik, bukan hal yang salah. Tapi ketika hanya menjadi ahli matematik berkaitan dengan rumus-rumus semata, berarti dia lebih gandrung kepada aspek-aspek yang bersifat zahir. Kecerdasan yang paling tinggi itu adalah kecerdasan berkaitan dengan persoalan agama. Makanya dituliskan religious adalah kecerdasan yang tinggi. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadisnya oleh Rasulullah SAW dan kemudian diterjemahkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, al-ilmu thalathah, kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wa la adri. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah ada tiga. Yang pertama kitab yang berbicara yaitu Al-Quranul Karim yang disampaikan, ditadaruskan, dikaji. Kemudian sunnah yang dijalankan senantiasa menjadi amalan sehari-hari. Dan kemudian orang yang mengatakan, aku tidak memiliki apapun. Aku tidak tahu apapun. Jadi kalau sudah sampai kepada peringkat yang paling tinggi, menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang dikatakan berilmu kalau dia merasa dia sesungguhnya tidak memiliki apapun. Kenapa? Karena dia yakin bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akal yang bisa menangkap, hati yang bisa memahami, roh yang bisa menjangkau, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu kaitannya dengan ilmu. Yang kedua kaitannya dengan amal, bahwa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan seluruh kehidupan kita bahkan sampai akhir kiamat nanti, di mana skenario kehidupan kita sudah dicatat oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Namun ada takdir lain yang dituliskan oleh Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini, yaitu takdir di mana kita tertakluk dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Kita perlu beramal. Oleh karena itu, walaupun sudah dicatat oleh Allah, sudah dituliskan dan sudah disampaikan sebagiannya di dalam Al-Quranul Karim, namun Bapak Ibu dan sekalian, kita tetap harus beramal atau berikhtiar. Jadi sebagaimana kita hari ini ditentukan oleh Allah SWT bertemu, Bapak Ibu duduk mendengarkan saya menyampaikan, kita sharing sama-sama. Kalau saya tadi tidak bangun jam 3:30 misalnya, kemudian sedikit sholat, setelah berwudu, setelah itu berangkat naik motor ke sini, maka kita nggak ketemu. Jadi perlu ada ikhtiar. Sehingga takdir demi takdir itu bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ikhtiar merupakan satu hal yang bahkan wajib, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, beramalah kalian, maka Allah akan memperhatikan amal kalian, demikian juga Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana kita juga sudah sama-sama sharing bahwa amal kita bukan untuk kita tunjuk-tunjuk kepada Allah, karena amal itu sendiri juga merupakan takdir Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bahkan Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan.
Namun amal itu adalah untuk menunjukkan kepada sesama kita bahwa kita ini orang baik ataupun orang buruk. Sehingga dengan demikian kita dianggap layak oleh manusia sebagai orang yang baik dan kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Sebagaimana dalam satu riwayat, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada wanita yang sangat solehah. Di malam hari dia sepanjang malam melaksanakan qiyamul lail. Kemudian di bulan Ramadan pula dia berpuasa. Dan dia bersedekah kepada banyak orang. Namun dengan lisannya dia menyakiti hati para tetangganya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hiya finnar." Dia akan masuk neraka. Kemudian beliau bertanya lagi, dan ada seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, bahkan qillah, sedikit saja ibadahnya. Salatnya juga sedikit, berpuasanya juga sedikit, bersedekahnya juga seadanya sesuai dengan kemampuannya. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hiya fil jannah." Dia berada di dalam surga. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita beramal dengan amal salat kita, dengan amal saum kita, dengan amal zakat kita, dengan amal sedekah-sedekah kita, ketika itu tidak menyakiti tetangga kita, bahkan menggembirakan mereka, maka akan menjadikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya insyaallah. Meskipun amal-amal kita banyak, salat kita qiyamul lailnya enggak putus, saumnya juga sering, selain saum Ramadan ada saum Senin Kamis, saum ayyamul bid, sedekahnya juga banyak, namun dengan sedekah itu seringkali menyakiti tetangga-tetangga, menyakiti orang yang diberi dan sebagainya, maka semua amal ibadah itu menjadi terhapus. Akan masuk ke dalam surga bi'amalihi, dengan amal-amal perbuatannya. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah amal Tuhan juga demikian wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, "Wala ana illa ayyaghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin." Tidak juga amal yang aku lakukan, kecuali amal yang aku lakukan itu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, amal perbuatan kita, walaupun kita tertakluk dalam kehidupan itu harus beramal, namun perlu diketahui bahwa amal kita perlu kita lakukan. Kenapa perlu dengan ilmu tadi? Supaya amal kita itu kita lakukan sebagaimana amal yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan amal karena manusia. Ketika kita beramal kepada manusia sehingga kita tidak menyakiti mereka, bukan karena amal manusia itu, tetapi karena motivasi di dalam beramal itu, sehingga dengan demikian kita tidak menyakiti sesiapapun dengan amal kita itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh merasa bangga dengan banyaknya amal kita. Pada saat yang sama, tidak boleh kita meremehkan dengan amal orang lain yang mungkin menurut kita belum banyak. Karena bisa jadi amal orang lain yang belum banyak itu justru yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah al-ibtila, sunatullah, ujian. Di mana amal-amal tadi itu diterima atau tidak diterima, itu semuanya merupakan ujian bagi muslim, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan selalu diuji. Sebagaimana di dalam
surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi yang menciptakan khalaqal mauta, kematian dan hidup itu untuk menguji kalian. Jadi kita hidup dan mati ini senantiasa berada dalam ujian. Siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kadangkala ujian juga, karena tadi ilmu itu harus juga sampai kepada yang tingkat tinggi, di mana ilmu itu difahami dengan batin kita, dengan jiwa kita, bukan hanya sekedar zahir. Maka memahami ujian pun juga demikian. Ketika seseorang itu diuji dengan aspek-aspek yang zahir, berarti dia tingkatannya masih di bawah. Tetapi ketika diuji oleh Allah SWT sampai kepada tingkat yang batin, nah itu sudah semakin tinggi. Makanya Bapak Ibu, ketika sudah mulai beriman, sudah lagi tidak hanya ujian, bahkan sudah dalam bentuk fitnah. Ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan amanna wa hum la yuftanun? Apakah mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji dengan fitnah? Wa hum la yuftanun. Jadi semakin meningkat, sudah mulai ada fitnah, dan fitnah itu sudah sampai kepada tingkat menyentuh bukan sekedar perasaan, bahkan menyentuh hati. Bahkan kadang-kadang sampai menyentuh ruh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ketika orang beriman itu sudah menjadi pejuang dalam rangka melaksanakan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, maka bukan hanya sekedar difitnah Bapak Ibu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian dibiarkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surga dengan begitu saja sebelum didatangkan kepada kalian sebagaimana yang didatangkan kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan bencana, dengan penderitaan, bahkan hatinya digoncang-goncangkan. Bahkan sampai kepada Rasul SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya kepada Allah, kapan datangnya pertolongan Allah? Tapi Allah kemudian tutup ayat ini dengan, ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi semakin meningkat Bapak Ibu, ujiannya juga semakin meningkat. Gitu. Makanya kalau ujian-ujian itu kemudian ada, kalau dalam dunia ini ujian itu pasti ada sertifikatnya begitu. Ujian yang zahir, ada ijazahnya. Kalau ijazah pasar pramuka ya sudah barang tentu. Walaupun puluhan tahun yang lalu, hari ini dibuka Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang zahir itu pasti ada recordingnya berupa digital punya record. Tapi kalau ujian berupa fitnah nggak tertulis Bapak Ibu. Tidak tertulis, tapi sakitnya itu di sini, kata cita-cita apa siapa namanya. Sakitnya itu di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dan bagi pejuang Bapak Ibu, ujiannya lebih besar lagi. Bahkan sampai dipersembahkan nyawanya. Sebagaimana yang hari ini berlaku di Palestina. Sudah jelas dikutuk oleh miliaran manusia itu, Yahudi itu, Israel. Tapi hari ini malah justru semakin memperluas wilayah, bahkan akan mencaplok Gaza sekalipun. Sebab niat mereka untuk melahirkan Israel Raya itu Bapak Ibu sampai ke Madinah. Bukan hanya sekedar di Syam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, takdirnya memang begitu. Mereka itu dablek, bahasa Melayunya degil begitu. Walaupun mau diseret ke Mahkamah ICC apa itu,
tapi tetap merasa jumawa, Bapak Ibu hadirin sekalian. Makanya kalau saja ada boleh fatwa umat Islam Yahudi di sini boleh kita tabokin begitu. Cuman kan umat Islam ini kan tidak boleh begitu, Bapak Ibu. Kita harus bersabar. Maka yang paling menjadikan kita membela mereka atau memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan doa dan juga dengan bantuan-bantuan yang lain. Kemarin barusan pemerintah Indonesia, TNI dan sebagainya sudah memberikan bantuan melalui udara. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, negara Arab bahkan yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita itu Palestina. Itu sejarah, fakta. Lalu tentara Israel itu belasan hampir setiap hari. Yang dijebak, yang dibom. Merkavanya juga yang hebat-hebat itu. Bapak Ibu, setiap hari 4, 5, bahkan pernah ada yang sampai merkavanya 4, kemudian bulldosernya sampai 3, 4 biji. Dan itu Bapak Ibu hadirin sekalian, zero distance. Apa namanya, granatnya itu langsung ditaruh begitu. Kemudian lari lagi. Bahkan ada yang belum sempat lari, syahid fisabilillah. Kenapa? Memperjuangkan kemerdekaan. Dan kita tidak boleh mengatakan kok konyol amat. Kalau berbicara tentang konyol amat, Bapak Ibu meletakkan granat seperti itu. Kita ini dulu lebih konyol ketika mempertahankan kemerdekaan. Bambu runcing, Bapak Ibu. Bambu runcing itu kan hanya berapa meter di depan harus ditusukkan. Nggak bisa bambu runcing itu misalnya dengan karena para wali lantas begini ribuan kilometer pada mati begitu. Karena ada ikhtiar tadi, sunnah amal tadi, sunnatullah. Tapi itulah perjuangan, harus menggunakan berbagai macam cara yang boleh mereka lakukan. Karena itu kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kemenangan kepada mereka. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, ujian itu untuk menjadikan kita itu layak ataupun tidak layak menempati posisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunatullah yang ke-5 setelahnya yang hari ini, waktu awal kemarin bulan lalu sudah saya sebutkan sedikit tentang apa namanya, mukaddimahnya adalah bahwa kita ini secara sunatullah Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah itu senantiasa berlumur dosa, berlumur kesalahan, lupa dan dosa. Itu adalah merupakan sunatullah Bapak Ibu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidhullaha an-nas bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbat, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma." Yang artinya, sekiranya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya tidak akan tinggal satupun makhluk yang bergerak di muka bumi. Ayat ini memberi pengertian bahwa manusia itu senantiasa berbuat zalim. Sehingga kalau Allah menghukum karena kezaliman termasuk kezaliman yang kecil sekalipun itu, maka tidak akan bersisa manusia. Karena seluruh manusia itu dosa. Bahkan di dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi Bapak Ibu, menyampaikan sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh kepada kejahatan, kecuali mereka-mereka yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi dasar dari jiwa manusia itu adalah nafsu al-amarah bis-su', yaitu nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Kenapa demikian Bapak Ibu?
Karena manusia ini diciptakan oleh Allah SWT, selain unsur ruh yang mulia itu, ada unsur tanah. Dan unsur tanah itu menjadi pembungkusnya. Sedangkan unsur tanah, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah. Tanah yang seperti apa? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna khalaqnahum min tinin lazib. Yang dimaksud tanah itu adalah tanah yang melekat. Tanah yang melekat itu bagaimana? Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun, yaitu yang disebut dengan tanah yang berasal dari lumpur hitam yang busuk dan berubah baunya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tanah yang dibuatkan untuk badan kita ini adalah dari tanah yang tadi, tanah yang berasal dari lumpur hitam. Bahkan alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Jadi memang unsur tanah yang lumpur yang buruk, yang hitam. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, manusia-manusia yang kemudian mampu meningkatkan derajatnya adalah manusia-manusia yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, illa ma rahima rabbi, kecuali yang mereka mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu dalam konteks ini manusia memiliki kelemahan-kelemahan. Manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Manusia memiliki berbagai macam kekurangan. Rasa sakit, berbagai macam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana baginda Rasulullah SAW menyampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang merasa bersalah adalah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam beberapa ayat maupun hadis-hadis ini termasuk lupa, sehingga seringkali disebut al-insan ashabul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, ma'asyiral muslim? Pasti ada hikmah-hikmahnya. Sebab ketika disebutkan takdir begini, ada juga yang bertanya, kalau begitu kita ini memang sudah jelek, ngapain jadi orang baik begitu? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setiap penciptaan Allah dengan segala takdir-takdirnya, termasuk yang kita anggap buruk sekalipun, pasti memiliki hikmah-hikmah kebaikan. Makanya Rasulullah SAW memberikan berbagai macam tuntunan kepada kita, hikmah apa yang bisa kita tangkap dari takdir Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan berdosa dan lupa. Yang pertama Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika manusia memahami siapakah dirinya yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa, aspek yang pertama itu adalah dia senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memohon ampunan. Kenapa? Karena yang hanya bisa mengampuni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita membaca ayat yang pertama turun, Iqra, disebutkan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah, untuk memahamkan bahwa kita ini adalah makhluk yang hanya diciptakan dari segumpal darah, yang memiliki kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Sedangkan setinggi-tinggi yang memberikan
kepada kita penciptaan, memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita anugerah, memberikan kepada kita kesehatan sekalipun dengan berbagai macam cara adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.